Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Subaju. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini, anak-anak didikku. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak didikku yang Ibu banggakan, pagi ini kita akan belajar pelajaran PPKN. Namun, sebelum kita memulai proses pembelajaran di pagi hari ini, Ibu mengajak kita semua, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi turabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi rji'ni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Anak-anak didikku yang Ibu banggakan, hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN. Namun sebelum kita memulai proses pembelajaran ini, baiklah Ibu akan perkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Maswa Kadir dari SMP Negeri 3 Kota Ternate, dan didampingi sebelah kiri saya sebagai pemateri pertama yaitu Bapak Sumatera Brahman dari SMP Negeri 4 Kota Ternate. Dan di samping sebelah kiri saya Bapak Ibrahim Rasuli dari SMP Al-Quran Kota Ternate. Baik, terima kasih kepada kedua Bapak tadi yang telah memperkenalkan diri kepada anak-anak didik. Baiklah anak-anak didik yang hebat yang Ibu banggakan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kondisi bangsa Indonesia saat ini masih dilanda wabah COVID-19. Oleh karena itu, kita harus mematuhi rambu-rambu atau protokol kesehatan, yaitu diantaranya satu, selalu mencuci tangan dengan sabun dan memakai atau menggunakan air yang sedang mengalir. Yang kedua, ketika kita keluar senantiasa menggunakan masker. Dan yang ketiga, kalau keluar kita harus jaga diri sehingga antara satu teman dengan teman yang lain kita tetap jarak-jarak, terutama kita berada pada kerumunan, karena ketika kita berada pada kerumunan itu pasti ada warga yang lain terjangkit penyakit wabah itu. Kita berupaya untuk menghindari agar insya Allah wabah itu terhindar dari kita. Baiklah anak-anak yang paling hebat yang Ibu banggakan, sekarang kita akan memasuki proses pembelajaran yang akan disajikan oleh pemateri pertama yaitu Bapak Samad. Dipersilakan. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi kelas 9 yaitu pada bab 3 yang akan kita mempelajarinya, yaitu pertama, judul kita adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan subnya hakikat dan teori kedaulatan. Namun sebelumnya kepada anak-anak, kita melihat tujuan
yang kita akan capai, yaitu Anda silakan menyimak yang terpapar di televisi. Baiklah, pada intinya tujuan kita pada pagi hari ini untuk mempelajari kedaulatan negara, yaitu pada akhirnya Anda harus memahami apa kedaulatan itu dan teori kedaulatan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita lihat, karena judul kita pada pagi hari ini adalah menyangkut dengan kedaulatan. Oleh karena itu, kepada anak-anak, kita pelajari sesuatu harus tahu arti daripada materi kita. Yaitu yang pertama, Anda harus tahu apa sebenarnya kedaulatan itu. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu kata daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari pengertian yang sebenarnya adalah kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Ini artinya dalam suatu negara kedaulatan yang kekuasaan tertinggi yang membuat undang-undang dan melaksanakan undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, sekali lagi kepada anak-anak, dalam konsekuensi bahwa rakyat pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah kita berasal dari rakyat, oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat itu sendiri. Ya, itulah gambaran menyangkut dengan pengertian dari materi kita, yaitu konsekuensi daripada pemegang kekuasaan negara kita, bahwa pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri, yang terkait dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, dalam kita mempelajari menyangkut dengan kedaulatan, menurut seorang ahli tata negara dari Prancis menyatakan, yang beliau bernama Jean Bodin, menyatakan membagi sifat pokok kedaulatan itu ada 4, ya, yaitu yang pertama asli, kedua permanen, ketiga tunggal, dan yang keempat tidak terbatas. Marilah kita membahas satu persatu dari 4 sifat itu. Yang pertama, asli artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Artinya, kekuasaan itu memang datangnya asli dalam satu negara. Oleh karena itu, di dalam satu negara itu hanya satu. Jadi, kalau contohnya seperti presiden. Dalam satu negara itu kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden. Sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu hanyalah memperpanjang tangan dari kekuasaan tertinggi di pusat, yaitu pemerintah pusat. Yang itu yang asli. Yang kedua, permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu ada, walaupun pemerintahnya berganti, tetapi dia sifatnya permanen. Ya. Yang ketiga, tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak berbagi kepada yang lain. Dia berdiri tunggal satu-satunya. Dan yang keempat, tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Ya, itulah menyangkut dengan 4 sifat yang disampaikan oleh Jean Bodin dari Prancis. Terus yang berikut menyangkut dengan 2 sifat dalam kedaulatan itu ada 2 sifat. Dan 2 maksud Bapak, yaitu ada 2 bentuk kedaulatan, yaitu ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan keluar. Ya, ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan keluar. Yang pertama, kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan ke dalam itu artinya bahwa suatu negara yang merdeka itu silakan mengurus negaranya sendiri. Ya, itu kedaulatan ke dalam. Silakan mengurus negaranya sendiri tanpa dicampuri oleh negara lain. Itu kedaulatan ke dalam. Terus
menyangkut dengan kedaulatan ke dalam ini juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada tercantum pada alinea keempat pembukaan itu, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua, dalam alinea keempat pembukaan juga menyangkut dengan bentuk ke dalam, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Jadi pemerintah tetap punya keinginan selalu memajukan kesejahteraan rakyat. Terus yang ketiga, pemerintah juga ingin mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam pengertian kedaulatan keluar, yaitu bahwa pemerintah ada hubungannya dengan negara lain, membuat satu perjanjian yang perdamaian, itu semuanya berdasarkan kedaulatan keluar. Jadi pemerintah negara bebas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Ya, contohnya seperti membuat satu perjanjian dengan negara lain, ya, pemerintah mengatakan perang atau perdamaian, mengangkat duta besar ke negara lain. Itu adalah menyangkut dengan contoh-contoh yang tercantum dalam kedaulatan keluar. Ya, itu yang dapat disampaikan. Dan selanjutnya menyangkut dengan teori kedaulatan ini akan selanjutnya. Silakan. Oke, baiklah anak-anak di rumah. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian kedaulatan, kemudian pintu kedaulatan, kemudian macam-macam kedaulatan. Maka sekarang kita sampai kepada teori kedaulatan. Akan timbul pertanyaan, apa sajakah teori kedaulatan itu? Ya. Ada banyak teori kedaulatan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya adalah satu, teori kedaulatan Tuhan, yang kedua itu adalah teori kedaulatan raja, yang ketiga itu adalah teori kedaulatan negara, yang keempat itu adalah teori kedaulatan hukum, dan yang kelima adalah teori kedaulatan daerah. Nah, sekarang kita simak penjelasan dari kelima macam teori tersebut. Dan kita awali dari teori kedaulatan Tuhan. Oke. Anak-anak sekalian, kita lihat teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan dengan anggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, teori kedaulatan Tuhan ini merupakan teori yang paling tua di dunia. Nah, teori ini beranggapan bahwa segala, kalau tadi kalian sudah menyimak bahwa
kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi, berarti kalian sudah bisa mendefinisikan bahwa kalau teori kedaulatan Tuhan itu kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan. Lalu siapa-siapa sajakah yang dititipkan untuk menjalankan kekuasaan tertinggi tersebut? Yang dititip itu adalah para raja yang diberi kekuasaan tertinggi untuk menjalankan pemerintahan atau kedaulatan yang tertinggi. Sedangkan yang kedua itu adalah teori kedaulatan raja. Di mana kita tahu bahwa teori kedaulatan raja itu kekuasaan tertinggi itu terletak di tangan raja. Nah, teori ini dia mengatakan bahwa raja itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi, bahkan dia lebih tinggi dari sebuah konstitusi, bahkan lebih tinggi dari hukum agama. Di mana kita tahu bahwa konstitusi itu adalah sebuah hukum dasar yang tertinggi, hukum dasar yang berlaku pada satu negara. Nah, kedudukan raja itu lebih tinggi dari sebuah konstitusi. Itu artinya bahwa raja itu mempunyai kekuasaan yang sewenang-wenang. Nah, kemudian yang berikut teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah itu bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Itu artinya bahwa segala ketentuan atau peraturan apapun yang dikeluarkan oleh negara, maka itu haruslah dipatuhi oleh rakyatnya. Nah, kemudian anak-anak sekalian yang Pak banggakan bahwa kedaulatan itu dia lahir bersama dengan berdirinya satu negara. Di mana kita tahu, kita contohkan bahwa bangsa Indonesia itu ketika dia berdaulat, ketika dia melalui suatu perjuangan yang sangat panjang, yaitu 350 tahun, dan puncak kedaulatan kita tercapai pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan kita nyatakan sebagai bangsa yang berdaulat. Itu artinya bahwa kita telah berdaulat. Kalau kita telah berdaulat, itu artinya kita tidak bebas menjalankan pemerintahannya tanpa campur tangan dari negara lain. Nah, kemudian yang berikut lagi adalah kedaulatan yang keempat, itu adalah kedaulatan hukum. Ingat bahwa anak sekalian, negara kita itu bukan negara yang berdasarkan hukum, tapi negara kita itu adalah negara yang berdasarkan hukum. Kita bisa bedakan itu. Nah, kemudian kenapa demikian? Karena kedaulatan hukum itu segala ketentuan kekuasaan tertinggi itu berada di dalam negara. Sekarang kita lihat, negara kita memang negara berdasarkan hukum. Kita lihat pada pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia berdasarkan hukum. Hukum itu dia universal. Hukum itu tidak memandang latar belakang. Hukum itu di equality before of law. Siapapun orang Indonesia bersalah maka dikenakan sanksi hukum yang sama. Nah, kemudian yang berikut itu adalah teori kedaulatan rakyat. Inilah kedaulatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kekuasaan tertinggi di negara itu berada di tangan rakyat. Kita bangsa Indonesia memiliki kedaulatan rakyat. Dasar hukumnya ada di mana? Dasar hukumnya ada pada pasal 1 ayat 2, kemudian ada juga pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimana pelaksanaan teori kedaulatan rakyat bagi bangsa Indonesia? Salah satunya adalah setengah kekuasaan dari rakyat itu diserahkan kepada presiden, setengah kekuasaan itu diserahkan kepada seorang gubernur, setengah kekuasaan itu diserahkan kepada seorang bupati. Nah, untuk itu seorang presiden, seorang gubernur, dan seorang bupati itu ketika dia melaksanakan pemerintahannya harus sesuai dengan keinginan rakyatnya. Nah, kemudian bagaimana kedaulatan yang dilaksanakan oleh rakyat? Salah satunya dalam demokrasi. Demokrasi itu adalah ketika kita melaksanakan pemilihan seorang gubernur, kemudian seorang presiden lewat pemilihan umum. Nah, di pemilihan itu kedaulatan rakyat itu dilaksanakan. Rakyat itu memilih wakil-wakil rakyat, memilih presiden dan sebagainya lewat pemilihan umum dan dilaksanakan oleh sebuah lembaga negara yang dinamakan dengan KPU. Nah, hal ini kita bisa buktikan bahwa kedaulatan rakyat di negara kita seperti apa yang dikatakan oleh seorang presiden Amerika Serikat ke-16, dia katakan bahwa the democracy of the people, by the people, for the people. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan tertingginya yang sebenarnya itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak
pemateri, baik pemateri pertama maupun pemateri kedua yang begitu banyak membahas tentang hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan. Baiklah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak pemateri pertama tadi terkait dengan kedaulatan rakyat. Saya mendengar bahwa Bapak jelaskan teori kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa sebuah negara itu rakyatlah yang melakukan atau berkuasa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ibu minta penjelasan dari Bapak, apa sih alasannya sehingga dikatakan bahwa ketika kedaulatan rakyat itu membawa konsekuensi bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan dalam bermasyarakat dan bernegara. Ya, baiklah, karena di dalam penerapan bangsa kita adalah bangsa yang menanggung sistem kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, semuanya kita berada pada pemerintahan itu berasal dari rakyat. Saya contohkan dalam melalui pemilihan umum. Pemilihan umum di negara kita itu kan ada pemilihan umum langsung. Yang presiden diangkat langsung, dipilih langsung oleh rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, kedaulatan yang seperti dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 1 ayat 2, itu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Artinya semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang presiden ataupun harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Karena hukum tertinggi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan penerapan kedaulatan subsidensi, bahwa kita berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, jadi hanyalah ingat bahwa kedaulatan yang tertinggi itu hanya satu dalam negara ini, ya, yaitu kedaulatan pemerintah pusat. Provinsi, kabupaten, kota itu hanya memperpanjang tangan dari pemerintah pusat. Ya, dari setiap negara hanya berdaulatnya satu. Dalam teori itu juga ada kita kenal dengan istilah dalam kedaulatan, ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, kalau dalam anak-anak, kalau seandainya legislatif itu artinya Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan eksekutif itu pemerintah, dan yudikatif itu adalah penegakan hukum. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Namun Pak, saya juga ada mendengar penjelasan Bapak terkait dengan teori kedaulatan tadi, di mana Bapak menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi atau kedaulatan suatu negara itu terdiri atas dua bentuk kedaulatan. Ibu mohon penjelasan dari Bapak, kira-kira bentuk kedaulatan apa dan wujud penerapannya seperti apa? Ya, saya masih minta penjelasan dari Bapak. Ya, baik. Di dalam kedaulatan rakyat itu ada terbentuknya dua bentuk, yaitu kekuasaan ke dalam dan kekuasaan keluar. Artinya, suatu negara yang merdeka itu harus memperhatikan seluruh urusan dalam negeri. Dalam hal ini baik wilayah darat, laut maupun udara, itu harus ditangani langsung, dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia. Negara lain tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Sedangkan kalau bentuk kedaulatan keluar, yaitu negara punya hak mengadakan hubungan dengan negara lain, perjanjian, peperangan, perdamaian, yang mengangkat duta besar ke negara lain. Artinya, kalau negara kita ingin mensejahterakan rakyat, apapun yang terjadi dalam negara ini, maksud saya keluar, seandainya seorang presiden mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain, itu harus mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, karena kita negara berdaulat. Begitu juga menyatakan perang, ya, membuat perdamaian, itu semuanya harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, karena negara kita negara berdaulat, kedaulatan rakyat. Begitu juga mengangkat duta besar, ya, itu adalah konsekuensi tanggung jawab daripada pemerintah. Ya, itu yang dapat disampaikan. Ada dua bentuk di dalam menerapkan kedaulatan di satu negara, yaitu pendapat keluar, ya, kita silakan mengurus
negara kita sendiri tanpa campur tangan dengan negara lain. Ya, ingat itu bahwa apapun yang terjadi, kekayaan yang ada di negara ini harus dikelola oleh bangsa ini sendiri tanpa ada perjanjian dengan tanpa ada urusan dengan luar negeri. Ya, itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Baik, barangkali Ibu bisa tambahkan lagi terkait dengan kedaulatan Indonesia. Kira-kira Pak, kalau begitu di ketiga bangsa Indonesia ini di bawah kolonialisme atau penjajahan, apakah bangsa Indonesia ini sudah dikatakan sebagai sebuah bangsa yang berdaulat atau belum Pak? Mohon penjelasan Pak. Maksudnya dalam sebelum kemerdekaan? Iya, sebelum kemerdekaan. Ya. Karena kita berbicara tentang kedaulatan sebuah bangsa yang tadi dikatakan ketika bangsa itu berdaulat tidak ada lagi campur tangan urusan luar negeri ke dalam negeri suatu negara, kan gitu. Kalau begitu kira-kira di ketiga bangsa ini masih di bawah penjajahan, apakah bangsa Indonesia ini sudah bisa dikatakan sebagai sebuah bangsa yang berdaulat atau berkuasa atau belum Pak? Minta penjelasan Pak. Ya, menurut saya, karena kita belum menyatakan dengan satu undang-undang dasar, ya belum ada punya perjanjian dengan negara lain. Tapi setelah kemerdekaan, proklamasi, disitulah kita menyatakan kepada dunia luar bahwa kita telah merdeka, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus teruskan. Karena tidak beri kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, waktu zaman penjajah, ya itu masih ada belum punya hak, ya karena masih kebebasan untuk negara lain untuk masuk ke negara kita, ya. Oleh karena itu nanti pada tanggal 17 Agustus itulah kita menyatakan kepada dunia luas bahwa kita telah merdeka, artinya kebebasan. Tapi kalau sebelum itu masih ada, ya belum bisa kita katakan ya kebebasan, masih ada, belum bisa berdaulat, ya. Berarti Pak, ketika kita dijajah, bangsa ini belum bisa berbuat apa-apa kecuali diperintah atau dikuasai oleh bangsa penjajah, sehingga pernah kita dengar dalam sejarah bangsa Indonesia selalu dikriminalisasi, ya, disiksa, harta kekayaan di dalam dirampas oleh bangsa penjajah. Itu yang dimaksud dengan ketika bangsa ini masih di alam penjajahan, kita belum dikatakan sebagai sebuah bangsa yang merdeka atau berdaulat, ya Pak? Ya. Oke, baik. Iya. Terima kasih Bapak pemateri pertama. Sekarang saya beralih pertanyaan, mau berdiskusi dengan Bapak terkait dengan materi yang disampaikan tadi, yaitu materinya adalah teori kedaulatan. Tadi Bapak uraikan teori kedaulatan menurut beberapa ahli, kurang lebih 5 bentuk atau teori kedaulatan. Yang Ibu menginginkan penjelasan secara rinci agar anak-anak didik kita bisa memahami secara baik dan benar, yaitu dari 5 teori kedaulatan itu, Ibu hanya minta tolong Pak jelaskan 2 bentuk kedaulatan, yaitu yang pertama kedaulatan Tuhan dan yang kedua kedaulatan rakyat. Kemudian dari kedua bentuk kedaulatan itu, siapa pelopor daripada bentuk kedua kedaulatan itu, yaitu kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat. Barangkali mohon penjelasan biar anak-anak didik lebih memahami secara mendetail. Ya Pak. Terima kasih Bu. Sesuai dengan penjelasan saya yang pertama tadi bahwa teori kedaulatan Tuhan itu teori yang paling tua di dunia, teori yang paling pertama. Kemudian teori ini kalau kita lihat dari pengertian kedaulatan yang sudah dijelaskan tadi bahwa kekuasaan tertinggi itu artinya bahwa teori kedaulatan Tuhan, teori kekuasaan tertinggi itu berada di tangan Tuhan. Lalu orang-orang tertentu saja yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kedaulatan tersebut, dan orang-orang pilihan itu adalah para raja. Dan para raja itu dianggap sebagai titisan Tuhan untuk menjalankan kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Kemudian yang Ibu tanyakan tadi bahwa siapa-siapa saja, ya siapa-siapa saja kan? Iya, siapa yang pelopor dari teori kedaulatan Tuhan. Iya.
Nah, teori pelopor dari teori kedaulatan Tuhan itu salah satunya adalah Thomas Aquinas, kemudian ada juga Agustinus, ya, dan Hegel. Dan kemudian Hegel ini mengatakan bahwa negara yang menerapkan teori kedaulatan Tuhan itu salah satunya adalah Jepang. Yang dipimpin oleh seorang kaisar, dan di mana dianggap bahwa kaisar itu adalah titisan dari dewa matahari. Dan di Indonesia juga pernah menerapkan itu pada masa pemerintahan Genaro. Nah, Genaro itu dianggap titisan dari dewa Brahma. Nah, kemudian yang berikut itu adalah teori kedaulatan rakyat itu ya. Iya ya. Rakyat, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar kita pada pasal 1 ayat 2, bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu artinya bahwa setengah kekuasaan rakyat itu diserahkan kepada pemimpin negara. Kemudian ketika pemimpin negara itu melaksanakan pemerintahan itu haruslah sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, kemudian saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Montesquieu. Nah, kita lihat bahwa pelopor daripada teori kedaulatan rakyat itu salah satunya adalah Montesquieu, kemudian John Locke, kemudian J.J. Rousseau. Dan saya tertarik pada apa yang dijelaskan oleh Montesquieu. Dia membagi kekuasaan kedaulatan itu terbagi atas tiga. Yang pertama itu adalah kekuasaan legislatif, yang kedua itu adalah eksekutif, dan yang ketiga itu adalah yudikatif. Di mana kita tahu bahwa yang namanya legislatif itu adalah yang membuat undang-undang. Dalam negara kita yang membuat undang-undang itu adalah DPR sebagai pembuat undang-undang. Nah, kemudian ketika kita tanya lagi, lalu siapakah yang termasuk dalam eksekutif? Dalam eksekutif itu adalah presiden dan wakil presiden. Kita tahu sendiri bahwa ketika mereka duduk menjadi seorang presiden dan wakil presiden itu mereka dipilih oleh rakyat. Dan pilihan lewat apa? Lewat pemilihan umum yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga negara yang namanya KPU. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah yudikatif. Yudikatif itu adalah di bawah sebuah lembaga yang namanya lembaga kehakiman. Di sana itu ada Mahkamah Konstitusi, di sana itu ada MA, kemudian di sana itu ada KY atau Komisi Yudisial. Demikian penjelasan. Iya, baik. Tertarik sekali dari penjelasan kedua materi, yaitu hal yang berhubungan dengan hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan. Barangkali sama-sama kita ketahui, khususnya kepada anak-anak ibu yang hebat, yang ibu banggakan, ibu sayangi, apa yang disampaikan oleh pemateri pertama maupun pemateri kedua tadi cukup jelas. Oleh karena itu, ibu berharap sebentar nanti apa yang telah disajikan dengan baik dan bagus ini tolong dipelajari dengan baik, agar hal-hal yang berhubungan dengan hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan yang dipaparkan oleh kedua bapak pemateri tadi, kalian dapat memahami secara baik dan benar, dan bisa saja menularkan kepada teman-teman yang lain. Ya, demikian tadi proses kegiatan pada pertemuan pagi ini. Namun sebelum kita menutupi proses pembelajaran ini, Ibu mengajak kita untuk menutup pertemuan ini dengan doa. Moga-moga aktivitas kegiatan pagi ini dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya ada tugas ya Nana, sebelum kita membaca doa penutup ini ada tugas. Tugasnya adalah nanti kalian ada terlampir di slide ini. Nanti kalian baca dan pelajari dengan baik, mencari referensi-referensi yang lain, dan tugas ini selesai dikerjakan. Ibu berharap kalian kumpulkan kepada Bapak Ibu guru masing-masing di sekolah. Jangan lupa nama dan nomor kirimkan ke apakah lewat WA grup ataupun Zoom dan lain sebagainya.
atau tulis tangan. Jangan lupa tulis nama dan kelas harus lengkap karena siswanya cukup banyak. Demikian yang Ibu sampaikan. Jangan lupa Ibu ingatkan tadi ketika soal itu kamu kerjakan, selesai kerjakan nama dan kelas supaya ditulis dengan jelas. Baiklah anak-anak itu yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi, mengakhiri proses pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mengajak kita untuk membaca doa dengan sama-sama kita membaca surat Al-Asri. Pembacaan surat Al-Asri dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi. Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.